Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita masih dapat menjalani kehidupan dengan penuh harapan dan rahmat-Nya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat muslim yang berbahagia, setiap datang bulan Zulhijjah, hati kaum muslimin di seluruh dunia dipenuhi semangat ibadah. Ada yang menunaikan ibadah haji ke tanah suci, dan ada pula yang melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi mengandung hikmah yang sangat dalam bagi kehidupan manusia. Kurban mengajarkan kita tentang pengorbanan, keikhlasan, ketundukan kepada Allah, serta kepedulian terhadap sesama. Di balik tetesan darah hewan kurban, terdapat pelajaran besar yang dapat mengubah cara kita menjalani hidup. Ketika membahas kurban, kita tidak bisa lepas dari kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kisah ini menjadi teladan luar biasa tentang kepatuhan kepada perintah Allah. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah melalui mimpi untuk menyembelih putranya sendiri, Ismail. Bayangkan betapa berat ujian itu. Ismail adalah anak yang sangat dicintai, anak yang lama dinantikan kehadirannya. Namun, ketika perintah Allah datang, Nabi Ibrahim lebih memilih taat daripada mengikuti perasaan. Dan yang lebih mengagumkan lagi, Nabi Ismail menerima keputusan itu dengan penuh keikhlasan. Ia berkata kepada ayahnya agar melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Dan insya Allah, dirinya termasuk orang yang sabar. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segala-galanya, bahkan di atas harta, jabatan, dan sesuatu yang paling kita cintai. Hikmah pertama dari kurban adalah melatih ketaatan kepada Allah. Kadang manusia mudah taat ketika perintah Allah terasa ringan, tetapi saat perintah itu menuntut pengorbanan, banyak yang mulai ragu. Kurban mengajarkan bahwa seorang mukmin sejati adalah mereka yang tetap taat, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang dicintainya. Mungkin hari ini Allah tidak meminta kita mengorbankan anak seperti Nabi Ibrahim, tetapi Allah meminta kita mengorbankan ego, kesombongan, sifat pelit, kemalasan beribadah, dan berbagai sifat buruk dalam diri. Karena sejatinya kurban bukan hanya menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih hawa nafsu. Hikmah kedua dari kurban adalah melatih keikhlasan. Saat seseorang membeli hewan kurban, ia mengeluarkan sebagian hartanya, harta yang diperoleh dengan kerja keras, tenaga, dan waktu. Namun semua itu diberikan karena berharap ridha Allah. Keikhlasan adalah amalan hati yang sangat berharga, sebab amal besar tanpa ikhlas akan kehilangan nilainya di sisi Allah. Kurban mengingatkan kita untuk memberi tanpa berharap pujian manusia, berbuat baik tanpa menunggu balasan, menolong tanpa ingin dipuji, karena sesungguhnya Allah melihat ketulusan hati hambanya. Hikmah ketiga adalah menumbuhkan rasa syukur. Tidak semua orang mampu membeli hewan kurban. Maka ketika Allah memberikan rezeki hingga seseorang mampu berkurban, itu adalah nikmat yang patut disyukuri. Kadang manusia terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki, hingga lupa pada nikmat yang sudah ada. Padahal kesehatan, keluarga, makanan, dan kesempatan hidup adalah karunia besar. Melalui kurban, kita diajak mengingat bahwa semua harta hanyalah titipan. Dan sebagian dari titipan itu ada hak orang lain yang harus kita bagikan. Hikmah keempat adalah mempererat persaudaraan dan kepedulian sosial. Saat daging kurban dibagikan, kebahagiaan dirasakan banyak orang. Mereka yang jarang menikmati makanan bergizi dapat merasakan nikmatnya daging kurban. Inilah indahnya Islam, agama yang tidak hanya mengajarkan hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia. Kurban menghapus jarak antara kaya dan miskin, menumbuhkan rasa peduli, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya saat menerima, tetapi juga saat memberi. Kadang ada orang yang hidup berkecukupan, tetapi sulit berbagi. Hatinya sempit, meskipun hartanya banyak. Sebaliknya, ada orang yang hartanya sederhana, namun hatinya lapang, mudah membantu orang lain. Maka ukuran kemuliaan bukan seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi seberapa besar manfaat yang diberikan kepada sesama. Hikmah kelima dari kurban adalah mengajarkan pengorbanan demi tujuan yang lebih besar. Dalam hidup, keberhasilan sering membutuhkan pengorbanan. Orang tua berkorban demi anaknya, guru berkorban demi muridnya, seorang pekerja berkorban demi keluarganya. Namun kurban
mengingatkan bahwa pengorbanan paling mulia adalah pengorbanan yang dilakukan karena Allah. Ketika kita rela meninggalkan maksiat demi taat, itu kurban. Ketika kita menahan amarah demi menjaga persaudaraan, itu kurban. Ketika kita menyisihkan rezeki untuk membantu orang lain, itu juga kurban. Idul Adha juga mengajarkan bahwa ujian hidup bukan tanda Allah membenci hambanya. Justru seringkali ujian adalah jalan menuju derajat yang lebih tinggi. Nabi Ibrahim diuji, Nabi Ismail diuji, tetapi dari ujian itu lahir kemuliaan. Begitu pula dalam hidup kita. Kesulitan ekonomi, masalah keluarga, atau berbagai cobaan mungkin terasa berat. Namun jika dijalani dengan sabar dan iman, bisa menjadi jalan mendekat kepada Allah. Maka jangan mudah putus asa. Karena setelah kesulitan, Allah siapkan kemudahan. Setelah ujian, ada hikmah. Setelah kesabaran, ada pertolongan. Mari bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita berkurban dari sifat egois? Sudahkah kita berkurban meninggalkan kebiasaan buruk? Sudahkah kita berkurban waktu untuk beribadah? Sudahkah kita berkurban tenaga membantu sesama? Karena hakikat kurban bukan hanya terjadi pada hari Idul Adha, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Orang yang terus belajar menjadi lebih baik sedang berkurban. Orang yang menahan diri dari dosa sedang berkurban. Orang yang sabar menghadapi ujian sedang berkurban. Semoga ibadah kurban menjadikan kita pribadi yang lebih taat, lebih ikhlas, lebih peduli, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jadikan Idul Adha bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi momentum memperbaiki hati dan meningkatkan ketakwaan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, melapangkan rezeki kita, memudahkan kita untuk berbagi, serta menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.